Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Kedengeran. Oh ya, karena Ibu Dwinya belum bisa bergabung pada Zoom hari ini, beliau bilang presentasinya lebih baik diteruskan saja, tetapi tetap direkam. Jadi, saya selaku PJ membuka perkuliahan pada hari ini, yang dimana akan ada presentasi dari kelompok 1 yang beranggotakan Yasmin Sekarpinili, Aurel Vinkan, Retno Restu, dan Eva Paskah. Dan akan membahas materi integral lipat 2 dalam koordinat kutub. Kepada kelompok dipersilakan. Baik, izin share screen ya. Selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang integral lipat 2 dalam koordinat kutub. Yang beranggotakan dengan Aurelia Pinkan Manuel Malau, Eva Pascal Wisnuhartona, Retno Lestari, dan Yasmin Sekarpini. Lanjutkan oleh dengan Aurel. Oke, baik. Sebelum masuk ke materi integral lipat 2 dalam sistem koordinat kutub, kita akan mereview sedikit kembali tentang materi sistem koordinat kutub. Jadi sistem koordinat kutub itu terdiri dari dua komponen, yaitu sumbu polar berupa setengah garis yang berimpit dengan sumbu X positif pada bidang F2 dan titik asal O. Nah, jarak dari titik P ke titik asal O ini kita sebut R, dan besar sudut yang dibentuk oleh ruas garis OP dengan sumbu polar itu disebut theta. Atau bisa ditulis di sini P sama dengan PR theta. Jadi sistem koordinat kutub ini dia bergantung pada R dan theta yang dibentuk. Oke, selanjutnya hubungan koordinat kutub dan kartesius. Di sini kita bisa mengganti atau mengubah dari koordinat kartesius menjadi koordinat kutub, ataupun sebaliknya dari koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Yang pertama, koordinat kartesius menjadi koordinat kutub, atau dari PXY menjadi PR theta. Kita dapat menyatakan X dan Y dalam koordinat kartesius dengan X dan Y berikut dalam koordinat kutub, yaitu X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Jadi kalau di koordinat kartesius kita punya X dan Y, dan kita ingin nyatakannya dalam koordinat kutub, kita bisa mengganti X-nya menjadi R cos theta, dan juga Y-nya menjadi R sin theta. Selanjutnya, kalau dari koordinat kutub menjadi koordinat kartesius, atau dari PR theta menjadi PXY, kita dapat menyatakan R dan theta dalam koordinat kutub dengan R dan theta berikut dalam koordinat kartesius, yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, dan tan theta sama dengan Y per X. Oke, kita akan masuk ke materi integral lipat 2 dalam koordinat kutub. Kurva-kurva tertentu pada bidang seperti lingkaran, kardioid, dan lainnya akan lebih mudah diuraikan dalam bentuk polar daripada dalam koordinat kartesius, atau dalam metode persegi panjang seperti yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita mengharapkan bahwa integral lipat 2 atas daerah yang dilingkupi oleh kurva-kurva yang demikian akan lebih mudah dihitung dengan menggunakan koordinat kutub. Lalu dalam perhitungannya, kita dapat membagi menjadi dua bagian, yaitu daerah persegi panjang kutub dan daerah bukan persegi panjang kutub, atau daerah umum. Yang pertama kita akan bahas yaitu daerah persegi panjang kutub. Persegi panjang kutub adalah daerah yang memiliki batas R dan theta. Nah, seperti yang sudah dijelasin sebelumnya, kalau sistem koordinat polar itu kan bergantung pada R dan theta. Maka dalam integral lipat 2 ini,
kita akan menggunakan batas R dan theta. Nah, untuk persegi panjang kutub, R dan theta-nya ini konstan atau bukan merupakan fungsi. Dan biasanya merupakan potongan bagian dari lingkaran. Di sini misalkan kita punya daerah R, yaitu daerah persegi panjang kutub, seperti gambar yang ini. Jadi R ini bergantung pada R dan theta, di mana R di antara A sampai B, dan theta di antara alfa sampai beta. Jadi daerah yang pink ini, R-nya berarti kan R-nya dari garis ini, yang pertama ini R sama dengan A, sampai R sama dengan B, dan alfanya itu dari alfa, theta-nya itu dari alfa sampai beta. Selanjutnya, daerah R yang tadi itu diiris menjadi bagian yang sangat kecil, searah dengan busur lingkaran. Busur lingkaran berarti yang garisnya melengkung seperti ini, dan searah dengan garis sinar yang datang dari nol. Garis yang lurus ini, yang gini. Nah, lalu setelah dipotong, kita mengambil satu bagian kecil persegi panjang polar dan menghitung luas alasnya. Nah, karena kita memotongnya menjadi bagian yang sangat kecil, maka bentuknya ini akan menyerupai bentuk persegi panjang. Maka untuk mencari luas alasnya, kita menggunakan rumus dari luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Dan di sini panjangnya itu berarti kan yang garis ini kan. Ini adalah si delta R-nya. Nah, untuk lebarnya berarti yang melengkung ini. Yang melengkung ini adalah panjang buzur, yaitu jari-jari dikali dengan sudut yang terbentuk. Jari-jarinya itu R dan sudutnya itu delta theta. Maka luas alasnya atau delta A-nya itu panjang kali lebar berarti R kali delta theta kali delta R. Atau bisa kita tulis delta A sama dengan R dr d theta. Nah, ini daerah yang kita ambil satu bagian kecil ini yang pink. Jadi kalau diperbesar menjadi seperti ini, berarti dA sama dengan RDR dikali RD theta dikali dr. Oke, selanjutnya kita akan menghitung volume pada koordinat kutub. Nah, kita bayangkan bentuk tadi, bentuk si R ini, dia memiliki tinggi. Memiliki tinggi sehingga akan terbentuk benda pejal yang akan dapat dihitung volumenya. Andaikan Z ini sama dengan Fx, Y untuk menentukan suatu permukaan atas R, dan F itu kontinu dan tak negatif. Maka volume dari benda pejal di samping XY dA. Nah, dA-nya ini kan tadi kita udah ketemukan di sebelumnya bahwa dA itu sama dengan RDR d theta. Makanya yang tinggal kita cari adalah batas dan juga fungsi umumnya. Oke, untuk fungsi dan batasnya, fungsi f dapat dituliskan secara umum sebagai berikut, yaitu z sama dengan fxy sama dengan fr cos theta, r sin theta sama dengan fr theta. Seperti yang udah dijelasin pada awal tadi, kalau x dan y dalam sistem koordinat polar itu sama dengan r cos theta dan juga r sin theta. Jadi di sini kita menggantikan x dan y dalam koordinat kartesius menjadi r cos theta dan r sin theta dalam koordinat polar. Lalu batas yang digunakan yaitu tadi terhadap dan theta, yaitu r-nya di antara a sampai b dan theta-nya di antara alfa sampai beta. Nah, untuk r-nya berarti kan kita membuat garis dari titik 0 ini menuju si bangunan yang R-nya. Jadi kan kalau ditarik garis dari 0 sampai R, garis pertama yang ketemu ini adalah batas bawahnya, yaitu R sama dengan A. Nah, lalu garis yang keluarnya atau garis keduanya itu R sama dengan B. Makanya di sini R-nya dari A sampai B. Nah, untuk tetanya itu berarti dari alfa, dari yang pertama ini sampai beta yang atasnya. Selanjutnya, rumus integral. Selanjutnya, rumus integral tertular. Ini yang udah dijelasin sama orang tadi, kita udah dapat rumus untuk jadi kita substitusi
diskusiin batas R dan theta dalam koordinat polar, maka kita dapatkan untuk integral lipat 2 dengan batas R, fx y dA menjadi integral lipat 2 dengan batas A sampai beta dan A sampai B, F X itu jadi R cos theta, Y-nya jadi R sin theta, R dr dθ. Untuk selanjutnya itu adalah contoh dari daerah persegi panjang kutub. Untuk contoh yang pertama yaitu gunakan koordinat polar untuk menghitung integral lipat 2 D 2XY dA, di mana D adalah daerah di kuadran pertama di dalam lingkaran dengan jari-jari 5 dan di luar lingkaran dengan jari-jari 2 dengan pusatnya itu pada 0,6. Next. Nah, berikut adalah penyelesaiannya. Di sini kita udah diberitahu di soal bahwa batas untuk R-nya itu adalah R lebih dari sama dengan 2 dan R kurang dari sama dengan 5. Untuk batas θ-nya, θ lebih dari sama dengan 0 dan θ kurang dari sama dengan pi per 2. Karena pada persegi panjang kutub batas R dan θ-nya itu konstan, jadi kita bisa menyelesaikan semau kita. Jadi mau diintegralkan terhadap R dulu baru θ, atau R dr θ, atau diintegralkan dulu terhadap θ-nya dulu baru R, atau R dθ dr. Nah, kali ini kami menyelesaikannya itu dengan R dr dθ, yaitu integral lipat 2 D 2XY dA sama dengan integral lipat 2 dengan batas θ dari 0 sampai pi per 2 dan batas R dari 2 sampai 5, 2 R cos θ, R sin θ, R dr dθ. Nah, untuk selanjutnya itu kita kelompokkan R-nya. Jadinya R kali R kali R, terus tinggal dikalikan sisanya. Sisanya kan jadinya 2 sin θ, cos θ, dr dθ. Nah, untuk selanjutnya R dikali R ini hasilnya kan R pangkat 3. Nah, terus untuk 2 sin θ, cos θ itu kan itu sama dengan sin 2 θ. Jadi kita bisa mengubah menjadi sin 2 θ dr dθ. Nah, setelah itu kita integralkan terhadap R terlebih dahulu, jadinya 1/4 R pangkat 4 sin 2 θ dengan batasnya itu 2 sampai 5 dθ. Nah, setelah itu kita substitusikan batas atasnya terlebih dahulu, lalu dikurang dengan batas bawahnya, jadi 5 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 4 dibagi 4 sin 2 θ dθ. Nah, 5 pangkat 4 itu kan sama dengan 625. Terus 2 pangkat 4 itu 16 kan, jadinya 625 dikurang 16 dibagi 4 dikali sin 2 θ dθ. Nah, hasilnya itu 609/4 dikali sin 2 θ dθ. Nah, untuk selanjutnya 609/4 itu kan konstanta ya, jadi bisa kita kedepanin, lalu kita integralkan sin 2 θ dθ. Nah, untuk memudahkan kita bisa memisahkan 2 θ-nya ini menjadi U, jadinya nanti sin U, lalu nanti dθ-nya itu ketemu jadinya du per 2. Lalu untuk setengahnya ini kan konstan, jadinya bisa dikedepanin juga bareng 609/4. Terus kita integralkan sisanya jadi sin U du. Nah, selanjutnya ini 609 dikali 1 dibagi 4 dikali 2 hasilnya 609/8 dikali integral dari sin U itu min cos U dengan batas bawahnya 0, batas atasnya pi, lalu disubstitusikan menjadi seperti ini, lalu didapatkan nanti min cos pi min
cos 0 itu sama dengan 1 ditambah 1. Jadi 2, lalu 609 dibagi 8 dikali 2, kita bisa sederhanakan lagi menjadi 609/4. Untuk desimalnya itu 152,25. Oke, bisa di next. Untuk contoh yang kedua, kita disuruh menentukan volume dari benda padat di atas persegi panjang kutub dengan batas-batasnya itu seperti berikut, dan di bawah permukaan Z sama dengan E. Pangkat X kuadrat plus Y kuadrat, bisa dilihat gambarnya seperti pada gambar 4. Nah, untuk batas R-nya itu R lebih dari sama dengan 1 dan R kurang dari sama dengan 3. Sementara untuk batas tetanya, teta lebih dari sama dengan 0 dan teta kurang dari sama dengan pi/4. Karena kita tahu di awal tadi R kuadratnya itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, maka penyelesaiannya itu sebagai berikut. Volume sama dengan integral lipat 2 R E pangkat X kuadrat plus Y kuadrat dA. Sama dengan integral lipat 2 dengan batas theta dari 0 sampai pi/4 dan batas R dari 1 sampai 3 E pangkat R kuadrat R dR dθ. Nah, selanjutnya R pangkat 2 yang di E ini kita bisa memisalkannya lagi dengan U, jadinya E pangkat U. Lalu untuk DR-nya itu nanti kita dapatkan jadi jadi du/2R. Nah, karena ada sama-sama R, jadi kita coret, kita sederhanakan. Lalu sisanya jadi setengah E pangkat U, U-nya dikembalikan menjadi R kuadrat. Dengan batasnya itu 1 sampai 3 D theta. Nah, lalu disubstitusikan batas-batasnya jadinya setengah dikali E pangkat 3 kuadrat min E pangkat 1 kuadrat D theta. Lalu dihitung jadinya setengah dikali E pangkat 9 min E D theta. Kemudian kita integralkan terhadap tetanya, jadinya setelah diintegralkan itu setengah dikali E pangkat 9 min E dikali theta, dengan batasnya itu 0 sampai pi/4. Lalu tinggal disubstitusiin aja tetanya, jadi setengah dikali E pangkat 9 min E dikali pi/4. Untuk batas atasnya dikurang setengah dikali E pangkat 9 min E dikali 0 untuk batas bawahnya. Jadinya nanti setelah disederhanakan jadi pi dikali E pangkat 9 min E dibagi 8, hasilnya itu 3181. Boleh di next? Selanjutnya ada daerah umum yang udah dijelasin tadi sama Aurel. Kalau daerah umum itu kalau misalkan daerahnya bukan persegi panjang kutub. Di sini jika R adalah suatu daerah R sederhana, sebelumnya daerah R sederhana itu juga bisa disebut dengan himpunan S, maka di gambar tadi itu ada S, di mana R-nya itu adalah berupa fungsi dan θ-nya adalah sebuah konstanta. Jadi R atau jari-jarinya itu dari pi1 sampai pi2. Kalau ada di gambar itu yang tulisannya yang warna biru. Jadi R-nya itu nggak konstan, jadi bisa berupa melengkung, bola, dan sebagainya. Jadi untuk proses dari substitusi rumus dari integral lipat 2 dengan batas R, fx, y, dA menjadi integral dengan batas alfa sampai beta, itu untuk batas θ-nya konstan. Untuk batas R-nya berupa fungsi dari θ-nya, jadi batasnya R sama dengan pi1 sampai R sama dengan pi2. F R cos theta, R sin theta. Jadi karena batas N-nya berupa fungsi, jadi diturunkan terlebih dahulu terhadap R, jadi dA-nya itu berupa R dR d theta. Next.
Untuk daerah umum yang kedua, yang ini daerah jika θ adalah suatu daerah θ sederhana. Kalau yang R sederhana tadi R-nya yang berfungsi, di sini θ-nya yang berfungsi dan R-nya adalah sebuah konstanta. Jadi R-nya itu dari sejauh dari A sampai B dan θ-nya itu fungsi dari R, yaitu Si1 sampai Si2. Untuk proses perubahannya dari integral lipat 2 dengan batas R, fx, y, dA, maka integral dengan batas A sampai B untuk fungsi θ-nya dengan batas θ sama dengan Si1 sampai dengan θ sama dengan Si2, fr cos θ, r sin θ. Jadi batas θ-nya berfungsi, maka diturunkan terhadap θ terlebih dahulu. Jadi dA-nya berupa r dθ dr. Oke, selanjutnya ada contoh pertama. Di sini ada hitunglah integral lipat 2 dari S di mana Y dA, dengan S adalah daerah di kuadran pertama yang berada di luar lingkaran R sama dengan 2 dan di dalam kardioid R sama dengan 2 dikali 1 ditambah cos θ. Bisa kita lihat di situ dalam gambar bahwa R sama dengan 2-nya adanya di luar lingkaran dan R sama dengan 2 dikali 1 ditambah cos θ itu ada di dalam kardioid dan θ-nya sama dengan pi per 2 dan 0. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada penyelesaian. Karena S ini merupakan suatu himpunan R sederhana, maka kita tulis integralnya dalam suatu integral lipat kutub dengan R sebagai peubah pengintegralan pertama. Dan θ dipertahankan tetap. Kemudian dari tadi yang udah ada di gambar bahwa R sama dengan 2 dan R sama dengan 2 dikali 1 ditambah cos θ, maka integral lipat 2 dari S, Y dA sama dengan integral 0, integral dari 0 sampai pi per 2, integral 2 sampai 2 dikali 1 ditambah cos, kemudian Y-nya diganti jadi R sin θ dan dA-nya diganti jadi R, dr, dan dθ. Kemudian di bawahnya ada integral dari 0 sampai pi per 2. Karena yang tadi yang integral pertamanya yang di atas udah kita integralin. Jadi R pangkat 3 per 3 sin θ dengan batas 2 sampai 2 dikali 1 ditambah cos θ dθ. Kemudian di sini setelah kita substitusi jadi 8 per 3 integral 0 sampai pi per 2 di mana kita dapat nilainya di sini 1 ditambah cos θ pangkat 3 sin θ dikurang sin θ dθ. Kemudian itu kita integralin dan dapat hasilnya 8 per 3 dalam kurung 1 minus 1/4 dikali 0 sampai pi per 2. Kemudian kita substitusi batasnya jadi 8 per 3 dalam kurung minus 1/4 ditambah 0 dikurang minus 4 ditambah 1, maka dapat kita dapatkan hasilnya jadi 22 per 3. Boleh next. Kemudian ada contoh kedua, yaitu tentukan volume benda pejal di bawah permukaan Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat di atas bidang XY dan di dalam tabung X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2Y. Oke, boleh di next. Oke. Karena ini simetris, maka kita dapat menggandakan volumenya di oktan pertama.
Jadi bila mana kita memakai X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta, maka persamaan permukaannya menjadi Z sama dengan R kuadrat dan persamaan tabungnya menjadi R sama dengan 2 sin theta. Jadi di sini kita lihat S ini merupakan daerah dari volume yang diminta. Di sini ada R-nya sama dengan 2 sin theta dan tetanya itu pi per 2 dan 0. Kemudian penyelesaiannya volume sama dengan 2 dikali integral lipat 2 dari S, X kuadrat ditambah Y kuadrat dA sama dengan 2 integral dari 0 sampai pi per 2 integral 0 sampai 2 sin theta, di mana X kuadrat ditambah Y kuadrat itu diganti jadi R kuadrat, kemudian dA-nya itu diganti menjadi R dR d theta. Kemudian sama dengan 2 dari integral dari 0 sampai pi per 2. Karena tadi yang R kuadratnya udah diintegralin, jadi didapat R pangkat 4 per 4 dengan batas 0 sampai 2 sin theta d theta. Kemudian kita substitusiin batas-batasnya, didapat 8 integral 0 sampai pi per 2 sin 4 theta d theta. Kemudian kita substitusiin lagi integralnya, maka didapat 8 dikali 3 per 8 dikali pi per 2, maka hasilnya 3 pi per 2. Boleh di next. Selanjutnya adalah contoh ketiga. Hitunglah daerah I sama dengan integral lipat 2S dari 1 per akar X kuadrat plus Y kuadrat dA. Apabila S adalah daerah segitiga yang dibatasi oleh sumbu X, garis Y sama dengan X, dan garis X sama dengan 1. Oke, yang pertama dilakuin itu kita gambar daerah yang memenuhinya terlebih dahulu. Nah, tadi batas daerahnya itu kan sumbu X, garis Y sama dengan X, dan garis X sama dengan 1. Lalu kita gambar sumbu X, garis Y sama dengan X, dan juga garis X sama dengan 1. Didapatkan daerah segitiga yang berwarna kuning. Lalu kita tentukan batas-batasnya. Untuk batas dari R-nya, berarti kan kita tarik garis dari titik 0 ke titik ujung dari daerah yang mau kita cari. Jadi kan dari titik 0 kita tarik sampai ke garis X sama dengan 1 ini kan, untuk si R-nya. Berarti R-nya dari 0 sampai garis X sama dengan 1. Nah, garis X sama dengan 1 itu R-nya sama dengan berapa? Nah, dapat kita ganti menjadi X sama dengan 1, R cos theta sama dengan 1, maka R-nya sama dengan 1 per cos theta, dan bisa disederhanain lagi, R sama dengan secant theta. Jadi R-nya itu dari 0 sampai secant theta. Nah, lalu untuk tetanya, kita ngelihat berarti tetanya dari 0, dari sumbu X, dari 0 sampai garis Y sama dengan X. Nah, garis Y sama dengan X itu setara dengan theta sama dengan pi per 4. Jadi tetanya dari 0 sampai pi per 4. Nah, selanjutnya kita baru akan bisa menghitung integral atas daerah tersebut. Nah, tadi kita ingat bahwa tetanya itu dari 0 sampai pi per 4, dan R-nya itu dari 0 sampai secant theta. Lalu kita masukkan, berarti menjadi integral lipat 2, dari 0 sampai pi per 4, dan 0 sampai secant theta, 1 per, nah ini kan X kuadrat tambah Y kuadrat, itu sama dengan R kuadrat, jadi kita ganti akar R kuadrat, dA-nya kita ganti R dR d theta. Berarti sama dengan integral lipat 2 dengan batas 0 sampai pi per 4 dan 0 sampai secant theta, 1 per akar dari R kuadrat itu R sama R yang di atas ini bisa kita coret, jadinya dR d theta. Maka jadinya integral lipat 2 dari 0 sampai pi per 4, 0 sampai secant theta, 1 dR d theta. Lalu kita integralkan dulu yang bagian dalamnya,
yang integral 0 sampai secant theta 1 dr, maka diintegralkan terhadap dr didapat integral dari 0 sampai pi per 4, r-nya kita masukkan batas bawahnya 0 dan batas atasnya secant theta d theta. Nah, karena batas bawahnya sama dengan 0, jadinya secant theta dikurang 0, maka sama dengan secant theta. Nah, lalu kita integralkan yang kedua, dari 0 sampai pi per 4, secant theta d theta, sama dengan integral dari secant theta itu ln secant theta tambah tan theta, baru kita masukkan, kita substitusi batas bawahnya 0, batas atasnya pi per 4, maka sama dengan ln dari secant pi per 4 itu akar 2, tan pi per 4 itu 1, jadi ln dari akar 2 plus 1, dikurang ln dari secant 0 itu 1, dan tan 0 itu 0, dikurang ln dari 1 tambah 0. Nah, ln 1 itu sama dengan 0, maka hasil akhirnya itu sama dengan ln dari akar 2 plus 1. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke PJ. Terima kasih. Baik, karena presentasi sudah selesai, bagi teman-teman yang masih kurang jelas atau ingin bertanya, dipersilakan untuk menekan fitur raise hand. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya ya. Maka perkuliahan pada hari ini akan dicukupkan. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan materinya secara jelas. Baik, akan diakhiri perkuliahan pada hari ini. Bagi teman-teman yang sudah join Zoom meeting, terima kasih atas kehadirannya. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Aura. Terima kasih, Aura. Terima kasih dari kelompok. Makasih Aura. Terima kasih, Aura. Terima kasih, Aura.